Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulia Parvita dengan NIM 20021030303067. Di sini saya sedang berada di SMA Negeri 3 Lumajang untuk melakukan observasi mengenai struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi merupakan penentuan dari pekerjaan yang telah dibagi dan dikelompokkan secara formal. Di setiap sekolah diperlukan adanya struktur organisasi untuk mewujudkan visi sekolah agar kegiatan yang ada di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan dari Wakil Bagian Humas mengenai struktur organisasi yang ada di salah satu SMA di Kabupaten Lumajang, yakni SMA Negeri 3 Lumajang. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Joni ya. Ya. Bapak Joni selaku Bapak Humas dari SMA Negeri 3 Lumajang. Ya. Jadi bagaimana struktur organisasi yang ada di SMA Negeri 3 Lumajang? Terima kasih. Struktur organisasi di SMA Negeri 3 Lumajang, pertama pada bagian yang paling atas itu kepala sekolah. Kepala sekolah ini dibantu oleh 4 waka. Sebelum ada 4 waka ini ada garis koordinasi dengan komite sekolah. Komite sekolah SMA 3 itu namanya Haji Ngakeman SH. Berikutnya kepala sekolah dibagi oleh 4 wakil kepala sekolah tempat waka. Yang pertama waka kurikulum, itu namanya Pak Vanda Mailasa Eskom. Ini yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 3 Lumajang, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam itu bagaimana proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan siswa mempunyai kompetensi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keluar itu bagaimana siswa yang sudah punya kompetensi atau penguasaan materi di sekolah ini nanti keluar juga bisa terbukti bahwa mereka mampu. Misalnya kalau adakan lomba KSN atau mereka masuk ke perguruan tinggi negeri lewat tes tes masuk perguruan tinggi kalau senam PTN jalur undangan ya, kalau jalur tes SBMPTN ya. Oke, itu bisa terbukti di situ. Ini tugas dari waka kurikulum. Berikutnya ada waka kesiswaan. Kesiswaan ini bertanggung jawab terhadap kegiatan ketertiban kesiswaan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam sekolah ini semua kegiatan ini dipantau atau berada di bawah tanggung jawab dari kesiswaan. Misalnya bagaimana pelaksanaan upacara secara rutin gitu ya, bagaimana siswa tugasnya menjadi pengurus OSIS, bagaimana ekskul sekolah dan sebagainya, ini di bawah tanggung jawab dari humas. Dan keluar ini juga tanggung jawab humas, misalnya bagaimana mengirim delegasi ke lembaga lain, ke instansi pemerintah yang mengadakan lomba, ke kampus yang mengadakan lomba gitu. Ini tugas dari kesiswaan. Berikutnya ada wakasarana. Ini namanya Bapak Dr. Andes Prayudi, itu bertanggung jawab terhadap keberadaan sarana dan prasarana sekolah. Bagaimana tata letaknya, bagaimana lapangan olahraga, bagaimana luas ruangan kelas yang memenuhi standar untuk kegiatan belajar mengajar. Bagaimana tempat ibadah, bagaimana tempat siswa untuk bisa bermain, untuk bisa mengakses wifi dan sebagainya. Ini tanggung jawab dari sarana. Dan yang terakhir humas. Jadi Wakilmas bertanggung jawab terhadap segala sesuatu informasi tentang sosial kemasyarakatan di dalam dan juga di luar sekolah. Di dalam bagaimana mengkondisikan kegiatan sosial, misalnya kegiatan sosial antar guru dengan karyawan, guru dengan guru dan seterusnya. Di luar bagaimana sekolah berkomunikasi atau berinteraksi dengan lembaga lain atau instansi lain atau sekolah lain yang
sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar sekolah. Itu dari empat bidang yang membantu kepala sekolah. Ke bawah itu nanti masuk koordinasi kepala sekolah itu langsung dengan tata usaha, ke bawah lagi langsung dengan guru, begitu ya. Kemudian yang garis terakhir ini juga nanti dari jumlah siswa. Jadi itu secara terstruktur mulai dari kepala sekolah sampai ke guru, seperti itu. Dan bagaimana apa tujuan dibentuknya organisasi sekolah? Tujuannya yang pertama agar pelaksanaan dari tugas-tugas di sekolah itu terlaksana dengan lancar, dengan baik. Ya seperti tadi saya sampaikan, ini kepala sekolah kan sudah dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Nah 4 wakil inilah yang menjadi pelaksana teknis di lapangan. Itu satu. Terus tujuan yang kedua ini untuk mempermudah garis komando dan garis garis koordinasinya. Bagaimana sekolah mengembangkan kegiatan itu, yang bertanggung jawab siapa, ini di bagian mana, kalau ada kendala solusinya seperti apa. Nah lewat struktur ini nanti akan mempermudah bila mana permasalahan-permasalahan itu akan muncul. Terima kasih atas informasinya Pak. Semoga dapat menambah pengetahuan mengenai struktur organisasi yang ada di SMA. Itulah penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada di SMA Negeri 3 Lumajang beserta tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.